Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yes, alhamdulillah. Terima kasih waktunya pagi ini Bapak Ibu berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti desiminasi modul 1.4 hasil pemahaman saya atau berbagi praktik baik saya dan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Maos. Bapak Ibu, perkenalkan saya Hanifuddin ya. Saya CGP angkatan 9 gitu, tahun 2023. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum kita memulai sesi-sesi di materi dan berbagainya nanti ke belakang, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu mungkin bisa ditinggalkan dulu itu yang ada di depan-depannya. Agar kita berdiri bersama, kita akan melakukan sebuah gerakan-gerakan agar badan kita itu tidak terlalu kaku, ya. Iya. Oke, kita akan melakukan sebuah senam bersama, yaitu senam bebek angsa. Itu gerakannya. Oke, semuanya coba ikuti gerakannya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, setengah minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Yuk, sekali lagi. Angsa dikuali, memang minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Oke. Wah, gimana rasanya Bapak Ibu? Jadi lebih rileks ya. Berasa kembali ke TK ya. Oke, begitulah yang saya lakukan ketika saya melakukan loka karya. Jadi di sana itu ketika kita loka itu dibuat suasana kita itu menikmati kegiatan tersebut. Saya coba berusaha menerapkan itu ketika saya melakukan desiminasi ini, Bu. Pada kali ini ada beberapa materi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Di antaranya itu ada tentang perubahan paradigma budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi restitusi dan segitiga restitusi. Dari sekian banyak materi, apakah Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar atau melihat atau mungkin sudah pernah menerapkan di antara materi-materi yang mau saya sampaikan? Mungkin ada yang pernah? Sedikit. Oh, moga Bu Vina gimana? Kalau saya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Oh iya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Ibu Vina. Tepuk tangan coba buat Bu Vina. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar, mengikuti semua kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 jam ke depan, ya. Hadirkan rasa ingin tahu kita, rasa syukur kita dan kebijaksanaan agar kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik kita. Allahumma amin. Oke. Hari ini sebelum kita melakukan berbagai kegiatan nanti ke depannya, bagaimanakah kita akan berinteraksi hari ini? Saya harapkan semuanya bisa hadir seutuhnya. Hadir badannya, hadir pikirannya, dan hadir jiwanya di sini. Karena kadang kita sendiri, saya sendiri juga laptopnya ada,
orangnya ada, tapi senyumnya ke sana jauh. Iya. Ya. Kalau yang di sana. Iya, berarti kan badan dan pikiran itu tidak sinkron. Jadi harapannya nanti kita sinkron di sini. Nah, dan hargai waktu kita bersama sekarang ini. Manfaatkan waktu kita yang bersama ini digunakan untuk menambah wawasan kita yang ada. Dari materi-materi yang nanti saya sampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Terus, kalau ada yang penting-penting, silakan buatlah catatan. Ya, bisa untuk sebagai bahan acuan belajar kita atau buat pengingat-pengingat kita pas besok sudah mau menerapkan kayak gitu. Terus jika ada yang mau bertanya atau memberikan masukan atau memberikan saran, bolehlah mulai dengan angkat tangan dulu ya. Angkat tangan jika hendak bertanya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan itu ada sebuah stimulus tentang perubahan paradigma, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Coba berpasangan dengan teman satu barisnya. Ya, dua orang. Nah, oh ya, Bu Yuli sama Bu Neng, Bu Eka sama Pak Rudi, Pak Kodrat sama Bu Trias, Lilikia sama Bu Winda. Ini pas sekali. Wah, alhamdulillah ya. Coba salah satu berperan sebagai korban, salah satu berperan sebagai tersangka. Yang kanan sebagai korban. Kanan mana? Berarti. Aku korban. Ya, kanan korban, kiri adalah tersangka. Sebagai korban, dia seolah-olah menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Boleh itu apa ya? Logam mulia, boleh. Pokoknya sesuatu yang berharga. Yang tersangkanya itu dia melakukan berbagai jenis intimidasi atau usaha untuk memperoleh apa yang ada di genggaman temannya. Bisa dimulai ya? Bisa? Ya, kita mulai dengan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Ini sama kodrat. Iya. Kayak gitu. Oke. Cuma kayak gitu. Yang kanan, orang yang kanan itu sebagai korban, yang kiri sebagai tersangka. Bukan semuanya kayak gini. Ya. Iya. Nah. Oke. Hah? Saya sudah membuka tangan. Oke, semuanya tepuk tangan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada korban dan tersangka. Bu Winda itu sebagai korban apa tersangka? Tersangka. Korbannya? Bu Nurul. Coba tersangkanya bagaimana usaha ibu untuk bisa membuka tangannya Bu korban? Saya cuma colek-colek kayak gini ya. Soleh-soleh pengen lihat, terus korbannya? Lama-lama beliau. Waduh. Pak Rudi tadi ikut juga kan? Siapa? Pak Rudi sebagai tersangka apa korban? Korban. Tersangkanya siapa? Tersangkanya? Bu Eka. Bu Eka. Coba gimana usahanya Bu Eka sebagai tersangka untuk mencari informasi dari Pak Rudi? Ya. Rayu, ludik apa ora? Terus gimana korbannya? Menyerah apa tidak? Menyerah. Wah, menyerah padahal itu suatu sangat yang berharga ya. Bisa jangan dirayu dong langsung menyerah gitu loh. Nah, sesama sejarah. Ada pelajaran apa? Kira-kira di situ siapa yang berkuasa di situ? Yang memiliki kontrol itu siapa? Apakah tersangka atau korban? Korban? Korban mempertahankan apa yang kita. Tapi di backkan. Saya enggak kasihkan. Oh, ibu nggak dikasihkan. Enggak, saya cuma Iya. Tadi berarti kalau yang korban-korbannya itu mengalah berarti kontrolnya terhadap apa? Kontrolnya berada pada orang
lain. Padahal Bapak Ibu sejatinya kontrol itu berasal dari diri kita. Kita itu mau seperti apa? Itu tergantung diri kita. Kita mau bangun pagi, kita mau berangkat gasik, kita mau berajin ibadah, kita mau menjadi orang yang humanis, orang yang memiliki watak apa, itu tergantung dari kita. Kita itu yang mengontrol diri kita. Kalau orang lain yang mengontrol diri kita, itu berarti ada faktor eksternal yang mengontrol diri kita. Padahal sejatinya kontrol itu terdapat pada diri kita. Kita yang menentukan apa yang mau kita ambil, kayak gitu. Dan kontrol itu mempengaruhi lingkungan, kayak gitu. Apa yang kita setiap pagi bayangkan, kita ucapkan, dimotivasikan dari diri kita, itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Kalau pagi-pagi kok bangun pagi, lihat HP, terus ada chat, di situ chatnya sudah auranya negatif, ya, negatif, maka nanti kesana hawanya gue negatif. Nah, pagi-pagi lihat WA sudah ada potongan 85.000 pajak. Nah, Jan, asuk-asuk wis potongan. Nah, misalnya seperti itu, tagihan. Nah, itu akan berpengaruh pada kegiatan kita selanjutnya. Maka ketika kita mengalami sesuatu, tanamkan pada diri kita itu hal-hal yang positif sehingga lingkungan kita menjadi positif. Begitu. Nah, ada beberapa miskonsepsi terkait makna teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ya, ilusi seorang guru itu mampu mengontrol mampu mengontrol muridnya. Ya enggak? Kita ketika kita mengajak siswa masuk ke kelas, ayo masuk. Kita seolah-olah mengontrol mereka untuk masuk, seolah-olah. Padahal sejatinya anak itu yang memperbolehkan dirinya untuk dikontrol. Kadang kita menemui anak-anak ketika ayo mas masuk mas, lapaklah nanti. Nah, lapak nanti. Nah, itu dia sedang meluapkan posisi kontrol dirinya. Sedang menggunakan posisi kontrol dirinya untuk tidak mau dikontrol oleh orang lain. Itu seperti itu. Terus ada juga bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Itu ilusi. Dari Dr. William Glasser itu mengatakan bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Itu katanya ilusi, tapi kalau menurut saya itu tidak ilusi, itu asli ada seperti itu. Karena motivasi itu berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, terutama kalau kita sudah tidak mampu untuk memotivasi diri sendiri, kita butuh orang lain untuk membantu kita bermotivasi. Nah, terus ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kayak gini, Bu Vina kan udah PNS ya. Kalau berangkatnya telat terus ya, apa nggak takut sama negara? Udah dibayar negara. Gitu. Itu kan seolah-olah itu kalimatnya mengkritik untuk menguatkan. Maunya kita kan biar besok dianya berangkat ya gitu. Tapi ya karena itu tadi kembali ke teori kontrol, hanya dia yang bisa mampu mengontrol diri. Arab diomongin kayak ngapa, nggak seperti apapun, kalau dirinya nggak mau laku tetap berangkat sampai sini, pokoknya jam 7 tet, ya tetap jam 7 tet, kecuali kenang palang pintu. Gitu. Nah, di sini di dalam teori kontrol itu disampaikan, siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol itu pada materi stimulus respon. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menyamakan persepsi. Itu di dalam stimulus dan respon. Padahal dalam teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya kadang kita bertentangan, terutama saya di kesiswaan. Saya berusaha untuk mewujudkan visi SMA Negeri 1 Maos bertentangan dengan
kebijakan BK yang tidak boleh apa ya Bu? Memberikan punishment kepada siswa. Padahal kalau menurut kita ya, bahwa menurut kita itu di dalam kesiswaan itu salah satu cara untuk membantu mereka menemukan jati diri tentang pemahaman kedisiplinan yaitu dengan menerapkan suatu peraturan. Misal seperti itu. Ya, ada di dalam stimulus rasional itu ada model berpikir kalah menang. Nah, jadi kalau stimulus rasional itu mesti ada yang kalah, ada yang menang. Sedangkan kalau di dalam teori kontrol atau pilihan, kita semuanya sama-sama menang. Nggak ada yang ada yang dikalahkan, itu seperti itu. Nah, dalam budaya positif, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu disiplin. Ya, dengan menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, jadi kalau kita dengan kata disiplin itu seolah-olah kita melakukan sesuatu karena orang lain. Padahal harapannya itu disiplin di sini itu yang dimaksud dengan disiplin positif itu tumbuh dari diri kita. Kita melakukan sesuatu itu karena nilai dari diri kita. Kita mau itu gitu loh. Bukan karena orang lain yang mau itu, tapi kita mau itu tadi. Kita kayak Bu Winda berangkat kasik dari mana Ibu? Karangloas. Awalnya mungkin dipaksa oleh Finger. Nah gitu. Yang penting jam 7 sudah sampai. Tapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan, jika sampai sini kok biasanya sampai sini itu jam 7 kurang seperempat, kok dianya sampai sini jam 7 kurang 5, itu sudah merasa bersalah pada dirinya. Duh, seharusnya saya jam 7 kurang 8 sudah sampai sini, jam 7 kurang 5 saya baru sampai. Nah, itu timbul rasa bersalah seperti itu. Sehingga timbul rasa kedisiplinan di dalam dirinya Bu Winda. Itu seperti itu. Nah, ada beberapa selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Bu? Nilai kebajikan ada? Nilai kebaikan. Iya. Nilai positif atau nilai kebajikan yang universal, umum. Seperti taat, patuh, disiplin, menghormati, menghargai, itu secara umum, ya. Setiap perilaku dan perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dari seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, harapannya semua perbuatan kita, terutama kepada peserta didik kita, itu mengarah kepada profil-profil yang ada di dalam elemen profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu berketuhanan, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pokoknya arah semua kegiatan kita di sekolah ini itu mengarah kepada karakter-karakter yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Contohnya apa, kegiatan apa Bapak Ibu yang sudah kita berjalan bersama di sini? Sholat duhur berjamaah. Iya, sholat duhur berjamaah, literasi, sholat doa sebelum pembelajaran, mengucapkan terima kasih, salam, senyum, dan mohon maaf jika melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu bentuk dari karakter yang ditanamkan kepada peserta didik kita agar bisa terarah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada beberapa materi tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu karena hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berikut ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika apabila saya tidak melakukannya? Misal, kalau saya datang ke sekolah itu melebihi jam 7, maka saya akan Finger di dalam Finger itu akan mendapatkan keterangan apa ya? Telat. Dan jika itu diakumulasikan selama 1 bulan
Dan hitungannya berapa? 1 hari ya Bu? Hitungan 1 hari itu akan berimbas pada diskon atau potongan gaji. Itu seperti itu. Ya. Jadi mau tidak mau kita melakukan itu. Terus apa ya untuk mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi lain? Ya, kita melakukan lomba-lomba. Nah, itu kan salah satunya ada motivasi biar dapat juara. Itu untuk orang lain. Terus menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jika saya belajar, saya akan menjadi seperti apa. Jika saya tidur, saya menjadi seperti apa. Itu seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kalau yang 1 dan 2 itu termasuk dalam motivasi dari eksternal. Orang lain yang memberikan motivasi kepada kita. Kalau yang terakhir itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya atau melakukan sesuatu, itu jadi berasal dari diri sendiri. Atau motivasi internal. Nah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu antara hukuman dan penghargaan sama apa tidak? Hello guys? Beda. Kalau hukuman seperti apa, penghargaan seperti apa? Hukuman menyakitkan. Terus? Iya. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman kan menyakitkan? Apa menyenangkan? Wah, bahaya ge. Modelnya mana hukuman menyenangkan. Ada otak saya jadi agak gimana? Terus hukuman itu membuat kita tidak nyaman. Ada merasa takut jika kita melakukan sesuatu. Cuma cinta misal seperti ini. Ada anak lompat tembok. Nah, yang dirasakan anak itu ketika melakukan lompat tembok itu ada rasa apa saja? Takut ketahuan, takut jatuh, ya. Merasa nyaman apa tidak? Pasti hatinya duh, jangan-jangan nanti saya dipanggil, jangan-jangan ada yang lihat, jangan-jangan terus pokoknya. Nah, itu seperti itu. Terus juga ada penghargaan. Nah, jadi antara hukuman dan penghargaan itu hampir sama Bapak Ibu. Ya, hampir sama karena semuanya itu akan berefek kepada siswa atau pada orang yang mendapatkan hukuman atau yang mendapatkan penghargaan. Ya, kalau tadi hukuman merasa menyakitkan, itu kalau dalam penghargaan itu akan menimbulkan rasa iri, dengki, pada takabur dari orang lain. Misal Bu Vina sebagai peserta apa instruktur ya Bu? Yang bergema? Oh, Peserta sebagai peserta satu-satunya di Cilacap dan mendapatkan aplaus di ruang guru. Nah, itu kalau di dalam teori penghargaan ini akan menimbulkan penyakit, merusak hubungan timbul rasa iri pada yang lainnya. Bu Vina toksik melu daftarnya orang melu daftar, ada rasa itu. Kayak gitu misal. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama antara hukuman dan penghargaan itu memiliki efek negatif, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, tuh kan di situ bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dorongan eksternal akan tidak ada faktor ketergantungan karena ada nilai yang dituju. Ketika dia tidak dapat mencapainya, dia akan terpuruk. Bapak Ibu, saya pernah lihat di akun Instagram apa ya. Jadi ada orang tua yang memaksakan anaknya itu dari kecil belajar terus. Di Cina, dia umur 10 tahun sudah lulus, 10 tahun berapa tahun ya? Lulus S2. Ya kan ya? Iya, udah lulus S2. Belum sampai 17 tahun. Itu lulus S2. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Di umur yang seharusnya produktif di 25 tahun ke sana, dia malah menjadi pengangguran. Dia menikmati hidupnya karena masa anaknya
hilang gara-gara mengejar suatu yang dipaksakan oleh orang tua. Jadi terhukum apa tidak terhukum? Terhukum. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita yang masih dalam usia-usia belia, jangan paksakan untuk melakukan hal-hal yang belum masanya. Gitu. Iya, betul seperti itu. Ya, itu seperti itu. Biarkan umur 7 tahun masih suka mainan jalan-jalan, jangan diikutkan les. Jangan diikutkan washing macam-macam yang mengurangi dunianya, bermainnya kah atau bertemu dengan temannya. Pokoknya dunia anak-anaknya jangan dihilangkan dulu. Kalau mau sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksakan itu nanti itu seperti itu tadi. Dia akan merasa dihukum oleh penghargaan. Tujuan itu tadi. Nah, bagaimana dalam kita memberikan sebuah apresiasi? Nah, semua anak kita itu kan mempunyai karakter berbeda-beda, Bu. Dan semuanya itu memiliki kelebihannya. Dalam memberikan sebuah apresiasi itu janganlah kita memberikan apresiasi di dalam lingkungan yang besar. Misal di dalam depan kelas, di ruang guru, atau ketika sedang kita berupacara. Itu di dalam teori ini tidak diperkenankan seperti itu. Tetapi dengan cara apa? Dengan memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, ya, dan semua murid untuk dilakukan hal yang sama. Jadi satu persatu, dideketin. Bu Eka lah, memang hebat sekali, ini tulisannya bagus, rajin berangkatnya, misal seperti itu. Terus kembali ke Pak Kodrat, ke Putrias, ke yang lain, semuanya harus diberikan penghargaan yang sama. Dan itu yang dinilai itu fokusnya pada prosesnya, bukan hasilnya, Bapak Ibu. Nah. Terus ada konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Yang pertama ada konsekuensi, yaitu sebuah penguatan dalam jangka pendek. Konsekuensi. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Bu, semuanya? Apa Bu Siti? Konsekuensi atau hukuman bedanya apa? Konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman menyakitkan. Oh ya, tadi menyakitkan. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu apa ya? Tidak menyakitkan sih, tapi imbas dari apa yang dia lakukan sehingga harus melakukan. Nah, kalau konsekuensi itu imbas dari apa yang dia lakukan tadi. Sedangkan kalau restitusi itu apa? Restitusi apa? Restitusi kayak apa ya? Proses. Menyelesaikan masalah tapi dengan proses-proses. Oh iya. Yang membantu siswa menemukan solusi sendiri. Iya, kalau restitusi berarti beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan, membuat rasa tidak nyaman, konsekuensi itu adalah imbas. Pokoknya kamu melakukan ini ya harus seperti ini. Dia kembalikan kepada peraturan yang sudah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan kalau restitusi itu adalah sebuah proses bagaimana kita membantu siswa menemukan solusi dari masalahnya. Misal dia tidak masuk ke pelajarannya ekonomi, padahal dia tidak sakit, dia berada di UKS. Lalu kita panggil, nah kita tanyakan kenapa tidak ikut pelajaran. Nah, terus kasihkan penguatan pada dia, terus kembalikan pada keyakinan kelas. Setelah itu berikan dia sebuah penguatan kayak gitu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah saya sampaikan itu tadi ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dalam dirinya dan bagaimana harus melakukannya.
Nah, Bapak Ibu, coba di antara tindakan-tindakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh iya, betul sekali hukuman. Tepuk tangan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Iya, tepuk tangan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Coba. Iya, tepuk tangan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, oke. Ya, 2 lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Yang terakhir, apa itu? Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak, tepuk tangan semuanya. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Hukuman lebih ke arah bersifat fisik, sedangkan kalau konsekuensi lebih berarah ke sifat non fisik atau apa ya? Psikologisnya yang kita ajak untuk memperbaiki. Ya. Tadi sudah ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena atas perbuatannya yang sudah dilakukan atau imbas dari perbuatannya tadi. Kalau hukuman itu membuat marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu konsekuensi dari perbuatan tadi ya. Nah, oke Bapak Ibu, di sini mari kita bernyanyi lagi bersama. Bernyanyi. Iya bernyanyi ya. Iya. Bernyanyi. Oke, lupa kok. Semuanya sambil tepuk tangan ya. Nah, lagunya tahu ini? Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati mari semangat, semangat. Walau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati tergerak, bergerak. Siapa kita? SMA Negeri 1 Mas. Oke, tepuk tangan. Iya, bagus sekali. Nah, ya. Ngantuk apa ngantuk? Nah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Oh, iya. Sesuatu yang diyakini bersama atau oleh kelas itu, atau kesepakatan yang disepakati oleh kelas tersebut. Nah. Sebagai pertanyaan pemalik adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Aman. Tapi masih banyak yang tidak pakai helm apa enggak? Ya. 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 Karena di situ jadi peraturan itu akan menjadi sebuah keyakinan jika itu kita di dalam diri kita. Iya. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi sebuah peraturan itu akan nanti mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi keyakinan itu akan lebih mempengaruhi diri daripada mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, adapun langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas yang pertama itu harus bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, bukan berupa pernyataan apa pertanyaan ya?
Iya. Kalau dilarang makan di kelas itu berarti apa? Larangan ya, pernyataan negatif ya. Sedangkan kalau keyakinan ikhlas itu tidak berupa kalimat negatif, tapi kalimat positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau aturan kelas dilarang tidur, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang mengganggu teman, kalau apa ya? Dilarang apa lagi? Banyak banget kan? Nah, padahal di situ kita bisa diringkat dalam sebuah keyakinan kelas bisa dengan kata-kata ya bukan seperti itu. Hormati orang lain, misal seperti itu. Saling menghargai, itu seperti itu. Ya. Jadi dari peraturan kelas yang tadi sudah dibuat dan diganti dengan sebuah keyakinan kelas, itu akan membuat kelas itu menjadi sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu nanti akan menciptakan kalau kelas ini semua ada 30 kelas di SMA Negeri 1 Maus itu mempunyai keyakinan kelas, maka menjadi sebuah lingkungan sekolahan yang positif, maka di situ akan tumbuh budaya positif. Jadi antara kelas 1 dan kelas lainnya itu akan saling menghargai, saling menghormati, memahami aturan kelasnya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Nah, dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang satu, nah kan ngantuk-ngantuk tuh ya. Nah, dibuatlah sebuah keyakinan kelas bareng-bareng. Ya. Nah, dia menjadi bersemangat. Yuk, keyakinannya mau seperti apa? Nah, setelah ditentukan, tempelkan di depan, ya. Kemudian, nah, ternyata di situ muncul beberapa keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ada ketertiban, disiplin, bersih, belajar, dan kekompakan. Itu seperti itu, ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu menumbuhkan rasa pada siswa itu rasa lebih bertanggung jawab, lebih memiliki dibandingkan dengan peraturan kelas. Itu seperti itu. Nah, contoh-contoh dari pembiasaan positif yang sudah dilakukan bersama ini ada tadarus bersama, terus ada yang sesuai banget ya, tuh, terus juga ini juga pembiasaan diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Oh, diulang lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kelihatannya biasa itu yang perlu kita biasakan, pembiasaan seperti itu. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, menanyakan keadaan para siswa kita. Itu secara tidak langsung nanti akan menumbuhkan karakter-karakter yang positif. Ketemu di jalan, assalamualaikum Pak Guru, gitu. Bu Nelly, Bu Maya. Nah, itu seperti itu. Ya. Oh, lagi yang lain. Mana sih? Nah. Terus juga kita sering ketika akhir pelajaran kita juga memberikan sebuah refleksi. Apa sih yang sudah kita dapat hari ini? Ada materi apa yang sudah kita dapat hari ini? Bagaimana perasaan kita setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah pernah melakukan itu Bapak Ibu? Sudah. Berarti ya sudah hebat lah, kita semua sudah melakukan itu. Apa ini? Nah, ini contoh kegiatan ice breaking yang saya lakukan di kelas saya, yaitu melakukan tepuk. Ya. Oh, sudah. Jadi kita bermain tepuk, ya. Tepuk apa tadi? Fokus. Bisa dicoba praktekkan? Ya. Tepuk fokus gerakannya seperti ini. Tepuk fokus, melihat, mendengar. Nah, ada gerakannya kayak gini. Ya. Mengingat. Nah,
fokus. Nah, itu seperti itu. Bisa digerakkan ya? Ada Oh, nggak pakai ya. Ya coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, tepuk tangan. Itu bisa dicontoh, bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah kelihatannya sudah mengantuk, ya, sudah rasanya mulai mengantuk, kita buat seperti itu biar kembali fokus. Atau dengan yang disampaikan yang kemarin digunakan oleh Bu Ning. Ayo fokus. Fokus telinga. Ya, boleh. Telinga di sini semuanya padahal nang kene. Itu bisa. Nah, ini contoh saya sudah melakukan restitusi, ya. Dan itu bisa dilihat di channel YouTube ya. Nah, begitu. Nah. Ini sekolah siapa ini Bapak Ibu? Iya, sekolah kita semua, kayak gitu. Iya. Oh iya ding, sekolahnya Bu Nelly, Pak Sidik. Terus siapa lagi sini? Oh, bukan sekolahnya saya, Gitnas. Oke, intro. Ya, ini kasusnya. Izin gak lah? Aduh. Ya. Kira bisa di itu ya. Nah, pada intinya di kasus ini ada salah satu anak yang izin untuk tidak mengikuti pelajaran melalui temannya karena dia mengantuk. Karena sebelumnya dia tidur jam 3 pagi kayak gitu. Nah, izinnya sakit bilangnya kayak gitu. Nah, ada salah satu temannya nanti yang menyampaikan, "Pak, itu tadi bukan sakit, Pak. Dianya tidur di UKS." Nah, setelah itu saya panggil anak tersebut, lalu saya sampaikan kegiatan seketika restitusinya. Bertanya pada anak tersebut, terus mendirikan penguatan tadi, menstabilkan identitasnya. Ya nggak apa-apa, ngantuk ya tidur. Tetapi ketika tidak mengikuti pelajarannya Pak Guru, bilangnya sakit padahal kamu ngantuk, kira-kira itu bersalah apa tidak? Nah, menanyakan kesalahan itu. Terus ditanyakan lagi, kira-kira bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat apa tidak? Nah, terus yang terakhir ditanyakan, terus bagaimana agar kamu nanti besok-besok nggak seperti itu lagi? Nah, hal-hal itu tadi adalah langkah-langkah untuk melakukan restitusi Bapak Ibu. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Apa Pak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Iya, padahal yang pertama bukan cinta dan kasih sayang. Pertama adalah survival. Kita melakukan semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu memiliki 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama jelas untuk bertahan hidup. Ya, di dalam bertahan hidup itu kita biasanya melakukan sesuatu itu karena rasa terima kasih atau rasa ingin diterima atau rasa kasih sayang. Semua itu ada faktor yang mempengaruhi kita melakukan. Atau faktor merasa penguasaan, saya harus menguasai itu, menguasai orang lain. Atau faktor kebebasan, atau faktor kesenangan. Aku loh seneng rek jadi Ibu Winda. Kenapa jadi Ibu Winda? Ya saya julil-julil baik, ya seneng. Gitu, itu seperti itu. Ya, misal seperti itu. Ya. Nah, gimana harus keton gisit. Bapak Ibu, itu ada sebuah video tentang salah satu posisi kontrol yang nanti akan kita bahas. Nah, kira-kira setelah nanti Bapak Ibu melihat ini,
Cocok apa enggak? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Stop. Nah, dari video tadi, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan? Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena apa? Tidak memberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan alasan. Iya, tidak memberikan. Iya, tidak mendengarkan. Kira-kira di SMA Mas Negeri 1 Mas ada guru yang seperti itu apa enggak? Nggak ada, alhamdulillah. Kira-kira kalau karakter guru seperti itu akan disukai oleh murid atau dibenci oleh murid? Benci. Nah. Apa yang Bapak Ibu lihat dari video tersebut tadi? Iya, ada seorang guru yang secara lantang, "Hei, Naren, Naren apa Nares tadi ya?" Oh, Naren ini Nares. Sini. Terlambat lagi. Terlambat lagi. Nah, itu seperti itu, ya. Jika Bapak Ibu sebagai guru, setujukah dengan cara Ibu pada video tersebut? Tidak? Tidak setuju. Kenapa? Nah, guru itu langsung menghukum. Iya, karena itu langsung menghukum tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan alasan dan penjelasannya. Jika Bapak Ibu menemui hal yang sama dengan kasus tadi, ada anak yang seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Ngapa? Apakah akan seperti ibu-ibu tadi? Nares, sini. Ataukah akan memanggilnya, "Mas, coba sini sebentar." Ya, panggil pelan-pelan. Manggil pelan-pelan, nanya alasannya. Kita akan bertanya, mengorek informasi dahulu. Kenapa seperti itu? Nah, baru nanti kita melakukan tindak lanjut. Jangan sekonyong-konyong langsung memberikan hukuman kayak gitu. Nah, oke Bapak Ibu, kayaknya ini saatnya kita untuk live singing ini nih. Untuk menyanyikan sebuah lagu tentang posisi kontrol. Apa? Posisi kontrol. Oke, ini lagunya hampir sama dengan lagu yang pertama kita S-Break. Lagu apa tadi yang S-Break yang pertama ya? Iya, potong bebek angsa. Nah, coba ayo kita nyanyi bareng-bareng di sini. Nah ya. Oke, semuanya bersiap ya. 5 pos kontrol oleh seorang guru harus dimiliki tanpa terkecuali. 1 penghukum, 2 pemantau, 3 pembuat rasa bersalah, 4 jadi teman, 5 manajer. La 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 la. Harus dimiliki tanpa kecuali. 1 penghukum, 2 pemantau, dia membuat rasa
bersalah. 4 jadi teman, 5 pemuja. La 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 la. Tepuk tangan. Jadi ada 5 posisi seorang guru yang ya. Ya. Ada 5 posisi konten menjadi seorang guru, ya. Ada yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan menjadi seorang manajer, ya, mampu mengontrol diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, sebagai seorang guru itu paling baiknya kita itu menjadi seorang manajer yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid agar ketika melakukan tindakan selanjutnya sudah berdasarkan dengan alasan-alasan yang diberikan oleh murid. Tidak sebagai penghukum seperti yang tadi divideokan, ya, tanpa pandang bulu langsung bersalah. Itu seperti itu. Ya, coba ada pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kira-kira siapa yang mengatakan itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang mengatakan itu? Halo? Membuat rasa bersalah. Siapa? Kecewa sekali. Jawabannya ada benar. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, malah dihukum Giset. Balik Giset. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, iya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ayo. Sebagai teman, iya. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Kira-kira itu siapa yang mengatakan seperti itu? Oke? Siapa ya? Pemantau? Pemantau atau teman? Pemantau. Kita coba cek ya. Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini siapa ini harusnya tahu nih. Kira-kira siapa yang mengatakan seperti ini? Iya, manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Apa? Penghukum atau membawa rasa bersalah? Padahal penghukum. Ya, tepuk tangan. Sedikit lagi ya. Nah, ada sebuah materi tentang segitiga restitusi, yaitu sebuah kegiatan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kegiatan untuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu sekitar segitiga restitusi. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa kok. Kamu tidur di kelas nggak apa-apa, gitu. Setiap orang juga pernah seperti itu. Atau nggak apa-apa kamu tidur kok. Yang namanya ngantuk ya tidur. Terus di situ jangan validasi kebutuhan. Emang kenapa kamu tidur di kelas? Kan tidur harusnya di rumah gitu. Kan nanti anak akan menjawab. Nah, terus setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kira-kira jika kamu tidur di kelas sedang pelajaran, salah apa tidak? Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Terus kalau kedepannya kamu akan seperti apa? Nah, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu identitas anaknya atas kesalahan tadi. Terus kemudian tanyakan kenapa sih kamu melakukan seperti itu. Terus yang terakhir kembalikan kepada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, tuh ya, ini contohnya. Aduh, ini seharusnya mau bersimulasi tapi karena waktunya mungkin sudah lebih ya Pak. Oh masih. Oh ya, kalau kita membuat simulasi kira-kira mau apa enggak nih? 2 orang, 1 sebagai peserta, 1 sebagai guru. Bu Siti bagaimana? Aku jadi murid. Mau jadi murid. Bu Trias? Murid. Oh kayaknya Bu Siti sebagai guru. Ya. Bu Siti sebagai guru, Putria sebagai murid. Nah kasusnya seperti ini. Pada hari Selasa ada seorang murid bernama Trias, ya, tidak mengikuti pelajaran informatika yang diampu oleh Pak Hanipudin.
pada jam ketiga dan keempat, Budi minta izin pada temannya si Pak Kodrat ya untuk ke UKS. Menurut laporan teman-temannya, ia tidak sedang sakit, tapi karena mengantuk, Budi berada di UKS berpura-pura sakit agar ia bisa tidur karena dia merasa sangat mengantuk. Semalam Putrias itu tidur jam 3 pagi karena ia menonton drakor kesukaannya. Nah, pada jam istirahat kedua, Bu Siti memanggil Putri Trias untuk berklarifikasi. Coba dipraktekkan, Bu. Bu Siti mempraktekkan sebagai guru dan Bu Trias mewakilkan sebagai murid. Berarti kamu tadi menyampaikan ke Bu Siti kayaknya Oh iya, ini seolah-olah sudah dipanggil. saya dulu. Ya, Ini menurut saya yang nakal masih. ya. Yang ambil sebelahnya Bu. Trias ini, silakan duduk, Trias. Iya Bu Oke. Siti. Trias, kamu tahu kenapa Bu Siti panggil? Nggak tahu Bu. Tadi kan saya sakit Bu di UKS Bu. Tadi jam pelajarannya saya, kamu di UKS. Kamu KS. sakit? Iya Bu, saya sakit Bu, agak Sakit pening apa? kepalanya. Pusing? Pusing Bu, pening. Kenapa kamu pusing? Anu, Badanmu kurang nggak tidur, Bu, panas? saya, kurang Bu. tidur. Kenapa Oh. kamu kurang tidur? Iya Bu, jujur saja Bu, saya semalam habis nonton film Bu. Saking tanggung Bu, mau sekalian the end jadinya tidurnya baru tadi pagi Bu. Aduh, kamu ternyata suka film drakor ya? Iya Bu, tanggung Iya, Bu. betul, pinter. Terus ngapain, Dok? Oh, setelah menanyakan itu dikuatkan. Segitiga restitusi ya tadi? Iya, dikuatkan dulu. Apa ya? Kamu tahu nggak kalau tidak ngikuti jamnya Bu Guru kamu itu bener apa salah? Tahu Bu, salah Apa? Bu. Salah. Karena tidak ngikutin pembelajaran Bu. Iya, memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Ya nggak apa-apa nonton itu nggak apa-apa. Oh iya sayang. Terus, ya. Terus ini validasi ya? Apa tadi? Segitiga restitusi. Iya, menstabilkan. Menampilkan identitas. Terus alasannya sudah tadi Validasi nonton sudah, drakor. iya. Ya keyakinannya. Oh iya. Menurutmu sesuai dengan keyakinan kelas nggak kalau kamu tidak ikut pelajarannya Bu Guru? Tidak Bu, karena saya nggak ikut kelas, terus pura-pura sakit, emang karena nggak bisa tidur, terus tidurnya di luar jam. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kelas saya sendiri Bu. Yang apa? Kan karena sudah Apa? membuat perjanjian keyakinan di kelas, kalau jam Apa? pembelajaran harus mengikuti, tidak boleh tidur, apalagi pura-pura Bu. Nah, itu kamu tahu. Terus biar kamu nggak meninggalkan pelajaran, tidur di UKS, menurutmu solusinya apa? Ya saya harus mengurangi nonton drakor sampai malam Bu, mentok jam 10 dia Bu sudah tidur malam, sudah botik Bu, Bu cantik. Iya. Nah, itu kamu udah tahu solusinya sendiri, tinggal dilaksanakan ya. Siap Bu Guru, makasih. Udah Pak? Oke, tepuk tangan ya. Ya, bagus. Pinter Bu Guru dan muridnya pinter sekali ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Siti dan Bu Siti. Iya. Nah, seperti itu tadi Bapak Ibu, kita mensimulasikan, kita mencoba untuk merestitusikan pada peserta didik kita. Ketika dia melakukan kesalahan, kita coba tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Dengan pernyataan-pernyataan yang mengarahkan dia menjadi positif. Kemudian setelah itu kita validasikan kesalahannya. Nah, baru setelah dia sudah menyadari kesalahannya, kita tanyakan dengan keyakinan kelas kita dan tindak lanjutan ke depannya. Oke Bapak Ibu, sekiranya kayaknya materi kita sudah sampai di penghujung. Semuanya tepuk tangan? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mau meminta refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang akan bisa kita ubah mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Kira-kira apa yang akan kita rubah di sekolah kita agar
tercipta, terwujud budaya positif di sekolah kita? Dilakukan pembiasaan yang positif. Iya, lakukan pembiasaan yang positif. Contohnya apa, Bu? 5S. 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kenapa? Kenapa itu perlu diterapkan? Ya, Untuk saling menghormati. satu dengan yang lainnya. Tepuk tangan. Oke. Yang lain mungkin ada lagi? Ya, Ibu. Kedisiplinan. Iya, agar muncul kedisiplinan pada diri siswa kita. Oke. Selanjutnya, bersediakah Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama kami mewujudkan budaya positif di sekolah ini? Bersedia. Siapa kita? Guru SMA Negeri 1 Maus. SMA Negeri 1 Maus. Apa ya? Berani lebih hebat. SMA Negeri 1 Maus. Berani lebih hebat. Oke. Selanjutnya, dalam penerapan pembiasaan budaya positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai seorang emong atau manajer untuk menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan atau murid yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, menambah wawasan dan bisa diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu dan di lingkungan sekolah kita. Dari saya cukup sekian. Ketupat apa ya? Kupat tahu. Oh ya, kupat disiram santen. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Sidarja Nusa Wungu. Cukup sampai di sini saja. Pertemuan kita dahulu. Akhirnya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.